kalian sudah mengklik video ini, berarti kalian pengen juga menjadi YouTuber. Yuk, nggak usah lama-lama, langsung kita bahas bagaimana cara-cara atau langkah awal menjadi YouTuber pemula. Simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi. Jadi saya akan meneruskan video saya yang kemarin ya, tentang video yang ini, yang tentang kerja di rumah yang banyak cocok kita jadi YouTuber. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi 6 tips menjadi YouTuber pemula. Nah, untuk tip yang pertama, kita mulai dari hal yang kita sukai dan kita kuasai. Jadi kalau misalnya kita membuat channel hal yang kita sukai, kita tidak akan bosen atau tidak akan pusing teman-teman ya, stres membangun channel ini, membangun channel kita. Terus yang kedua, ini sangat penting, harus kita pilih yang kita kuasai. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa yang kita sukai, punya beberapa yang kita hobi, kita pilih satu yang kita kuasai. Soalnya di YouTube ini dibutuhkan komitmen yang besar teman-teman ya. Nah, kalau misal kita bikin satu channel, kita tentukan dulu apa kontennya. Nah, kita konsisten satu konten dulu. Misal konten peternakan, ya, video-video selanjutnya kita bikin peternakan terus semuanya. Jadi pengikut kita atau subscriber kita itu nggak bosan. Jadi makin lama makin nambah terus. Terus kalau misal yang kita sukai, kita pun istilahnya nggak akan kehabisan akal untuk bikin video-video selanjutnya. Itu yang paling pertama teman-teman ya. Terus yang kedua, gunakan peralatan yang kita punya. Jadi saya dulu mengawali YouTube ini cuman bermodal HP teman-teman ya, tanpa mic, tanpa lighting, tanpa semua, cuman modal HP bener-bener. Nah, jadi kita gunakan yang kita punya. Bahkan sebelum mulai YouTube ini, saya ini tidak ada pengalaman untuk ngedit atau editing video teman-teman ya. Jadi bisa dilihat pertama kali saya muncul di layar YouTube ini, video saya sangat jelek sekali, suaranya jelek, cara ngomongnya jelek, nah jelek semua lah teman-teman ya. Tapi mau saya hapus juga sayang ya, buat kenang-kenangan. Jadi sebetulnya video pertama kita itu video yang paling jelek. Entah kalau teman video saya sendiri ya, kalau YouTuber yang lain pertama langsung bagus, saya nggak tahu ya. Itu kalau misal pengalaman saya, video pertama itu video yang paling jelek. Tapi setelah kita bikin video sekali, 2 kali, 3 kali, intinya makin sering kita bikin video, makin banyak yang kita pelajari, dari sudut pengambilan gambar, dari lighting, dari semuanya dan lain-lain. Itu intinya makin sering kita bikin video, makin banyak yang bisa kita pelajari. Terus tips yang ketiga, tentukan target penonton. Jadi kita nggak bisa teman-teman ya, kalau misalnya kita bikin satu channel atau satu konten, itu semua orang bisa menikmati, dari bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, anak-anak, dan semua bisa menikmati video kita. Itu mustahil ya teman-teman ya. Jadi kita harus tentukan target penonton kita. Targetnya itu entah dari hobi, entah dari wilayah, dari usia, dari luar negeri, dari dalam negeri. Nah, kalau misal saya ambil satu contoh, channel saya ini saya ambil targetnya itu penghobi burung ya teman-teman ya. Nah, jadi kita tentukan target. Nah, jadi kita harus menentukan target penonton kita teman-teman ya. Terus gimana tip untuk menaikkan subscriber dengan cepat, saya akan bagikan juga di channel ini. Tentunya supaya biar nggak ketinggalan, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini, terus bunyikan juga loncengnya ya teman-teman. Terus tips yang keempat, kita bikin video kita semenarik mungkin ya.
menarik itu bukan dari konten ya teman-teman. Jadi udah saya bilang, semua konten itu udah punya penggemar masing-masing. Jadi menarik yang saya maksud di sini itu dari pengambilan gambar, dari kualitas video, kualitas audio, cara penyampaian, durasi. Ya, durasi jadi termasuk juga teman-teman ya. Jangan mentang-mentang kita lagi nyari jam tayang, kita bikin satu video durasi 30 menit. Ada satu tip dari saya supaya video kita tidak membosankan dan menarik, itu bisa kita gonta-ganti background, bisa kita zoom in, zoom on. Nah, kita berdekat, kita berjauh. Nah, itu salah satu usaha kita supaya penonton kita tidak bosan melihat video kita. Tips yang kelima, kita mencari panutan. Jadi mencari panutan ini nggak harus konten yang sama teman ya. Jadi kita harus mencari panutan mana channel yang kita suka, terus kita terapkan yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi teman ya. Nah, kita amati channel yang kita sukai, kira-kira apa yang menarik dari channel itu, terus bisa kita terapkan ke channel kita. Jadi kita mencari panutan channel itu nggak harus sejenis. Kita amati channel itu apa sih yang bikin kita suka sama channel ini. Ya, jadi terus kalau misal kita suka sama channel itu dari penjelasannya atau penyampaiannya atau editingnya, nah itu bisa kita terapkan ke channel kita. Terus tips yang keenam, ini paling penting, kita harus tetap rendah hati ya. Jangan mentang-mentang channel kita udah besar, udah banyak subscribe, udah nggak mau lagi berteman dengan yang baru mulai. Itu jangan. Apalagi kalau bisa subscribe kita ada 10.000, nggak mau lagi berteman dengan yang baru 1.000. Itu jangan teman-teman ya. Jangan mentang-mentang kita udah lama di YouTube, ada yang bertanya, Bang gimana caranya ngupload video, Bang gimana caranya ngitung 4.000 jam tayang, nggak dijawab malah ketawain. Itu jangan teman-teman ya. Nah, sebetulnya rendah hati ini nggak hanya dibutuhkan di YouTube teman-teman ya, di kehidupan sehari-hari juga itu sangat penting ya. Itu tadi 6 step jadi YouTuber pemula. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan penyampaian mudah dimengerti. Kalau misal ada perbedaan pendapat bisa tuliskan di kolom komentar teman-teman ya. Nah, jadi kalau misal ada perbedaan bisa kita sharing di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian dulu tutorial YouTuber pemula. Kalau misalnya ada request video atau yang lain bisa langsung tuliskan juga di kolom komentar. Cukup sekian dulu tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.